dy per du tadi sama dengan cos u, kemudian dikalikan du per dx-nya adalah 3x kuadrat plus 2x. Nah, kemudian di sini kita Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, ini adalah untuk matematika tingkat SMA ya. Nah, nanti kita bahas 3 soal ya, agar kalian paham cara menyelesaikannya. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Oke, langsung saja kita lihat dulu soalnya. Nah, ini ya, ada 3 soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita disuruh menentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Kemudian ada nomor 2, fungsi dari cos 2x pangkat 3 ditambah 5x ditambah 1. Kemudian yang ketiga, fungsi fx sama dengan tangen x pangkat 4 ditambah 5x kuadrat dikurangi 4x. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas saja satu persatu ya. Sekarang kita gunakan cara aturan rantai ya. Jika kita punya fungsi y, maka y aksen itu turunannya adalah dy per dx. Nah, kita tahu bahwa turunan dengan menggunakan aturan rantai itu kan rumusnya dy per du dikali du per dx. Kalau rantainya urutannya sampai 3, maka biasanya dy per du, du per dv dikalikan dv per dx. Nah, sekarang kita lihat rumus yang kita gunakan, yaitu yang mudah dulu ya, dy per du dikali du per dx. Nah, sekarang kita gunakan untuk membahas 3 soal ini. Sekarang untuk nomor 1 dulu ya. Kita punya y atau fx sama dengan sin x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Nah, kalau kita tulis bentuk secara umum y sama dengan sin u ya. Kita misalkan y sama dengan sin u, maka yang u ini kita anggap yang x pangkat 3 ditambah x kuadrat ya. Berarti ada y sama dengan, yang kedua ada u sama dengan. Nah, kita tentukan dulu dy per du dulu ya. Kan di sini ada y sama dengan sin u, maka dy per du atau turunan dari sin u itu adalah cos u ya. Diturunkan terhadap u-nya. Kemudian ada u sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Maka du per dx kita gunakan turunan ya. Kalau x pangkat 3 turunannya 3 diturunkan. Kemudian pangkatnya ini dikurangi 1 ya, sehingga menjadi pangkatnya 3 dikurangi 1. Kemudian yang x kuadrat juga kita turunkan, maka ditambah ini ya, 2-nya turun ya, menjadi 2 dikalikan x kuadrat dikurangi 1. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat ditambah 2x ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya. Y aksen atau dy per dx-nya itu sama dengan berapa? Dy per du tadi sama dengan cos u, kemudian dikalikan du per dx-nya adalah 3x kuadrat plus 2x. Nah, kemudian di sini kita kalikan 3x kuadrat ditambah 2x dikali cos u. Nah, berhubung masih dalam u, maka yang u ini kita ganti ke dalam fungsi x. Tadi u-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Sehingga menjadi 3x kuadrat ya ditambah 2x dikali cos x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Nah, ini jadi hasil turunannya adalah ini ya, 3x kuadrat ditambah 2x dikali cos x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang agar lebih jelas kita bahas soal yang nomor 2. Dengan rumus yang sama ya. Dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Sekarang yang nomor 2 diketahui fx itu sama dengan cos 2x pangkat 3 ditambah 5x plus 1 ya. Di sini kita misalkan dulu y-nya sama dengan cos u, dimana u-nya tadi apa? 2x pangkat 3 ditambah 5x plus 1. Kemudian di sini kita turunkan dy per du sama dengan minus sin u ya. Turunan dari cos itu kan min sin ya. Sehingga kalau turunan dari cos u itu minus sin u. Kemudian di sini u sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x plus 1. Sehingga du per dx-nya 2 dikali ini ya. 3-nya turun, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Sehingga 3x pangkat 3 dikurangi 1 ditambah turunan dari 5x itu adalah 5. Kemudian kalau kita sederhanakan itu menjadi 6x kuadrat ditambah 5.
Nah, sekarang kita gunakan rumus ini ya, kita mencari dy per dx-nya atau turunan pertamanya, sehingga y aksen atau f aksen x itu sama dengan dy per du-nya tadi berapa? Min sin u dikalikan dengan 6x kuadrat plus 5. Atau kita sederhanakan menjadi minus 6x kuadrat plus 5 dikalikan sin u. Nah, berhubung ini masih dalam u, maka kita ubah ke dalam x. Tadi u-nya sama dengan ini, 2x pangkat 3 ditambah 5x ditambah 1 ya. Sehingga perkaliannya menjadi minus 6x kuadrat plus 5 dikalikan sin 2x pangkat 3 ditambah 5x plus 1. Gitu ya, ini adalah turunan dari soal yang nomor 2. Oke, satu lagi, sekarang soal yang nomor 3 ya, kita bahas. Dengan cara yang sama atau rumus yang sama. Di sini y atau fx sama dengan tangen dari x pangkat 4 ditambah 5x kuadrat dikurangi 4x. Kita misalkan dulu y-nya sama dengan tangen u, di mana u-nya itu sama dengan x pangkat 4 ditambah 5x kuadrat dikurangi 4x. Nah, sekarang kita turunkan satu persatu ya, sehingga dy per du-nya sama dengan sekan kuadrat u. Kemudian di sini du per dx-nya sama dengan 4x pangkat 4 dikurangi 1 ditambah 5 dikalikan 2-nya turun ya, 2x pangkat 2 dikurangi 1, kemudian dikurangi 4. Kita sederhanakan menjadi 4x pangkat 3 ditambah 10x dikurangi 4. Itu adalah du per dx. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang ini untuk menentukan dy dx-nya ya, atau f aksennya. Sehingga f aksen x sama dengan dy per du tadi berapa? Sekan kuadrat u ya, dikalikan berapa? Ya, 4x pangkat 3 ditambah 10x dikurangi 4. Sehingga menjadi 4x pangkat 3 ditambah 10x dikurangi 4 dikalikan sekan kuadrat u. Nah, kan masih dalam u ya, berarti u-nya kita ganti dengan berapa tadi? X pangkat 4 ditambah 5x kuadrat dikurangi 4x. Maka menjadi 4x kuadrat ditambah 10x dikurangi 4 dikalikan sekan kuadrat x pangkat 4 ditambah 5x kuadrat dikurangi 4x. Ya, begitu. Sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.